Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in 'am wa hadana 'ala dinil Islam. Walladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kalimati syari'ati wa qawasidin. Wa halajina bisaratihi bil bahri al khawarij wa illahu bi juma'il ashabil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil karim. Salatu wa salamun ala ala asyrafil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita menghayati apa makna daripada takwa tersebut agar kita dapat mengamalkan, dapat mengimplementasikan, mewujudkan daripada takwa tersebut di dalam kehidupan kita siang dan malam. Karena sesungguhnya takwa adalah bekal, modal untuk kita, satu-satunya bekal untuk kita bahagia di dunia terlebih lagi di akhirat. Jamaah Allah, selalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makna daripada takwa di antaranya adalah ada ungkapan. Bagaimana jika engkau berada di tempat yang licin, tentulah engkau pasti akan berhati-hati. Begitulah dengan takwa. Berhati-hati di dalam meniti kehidupan dunia yang fana dan penuh ketidakpastian ini agar kita tidak tergelincir jatuh ke lembah kehinaan, ke lembah kesengsaraan dunia dan di akhirat. Kemudian apa lagi makna takwa? Takwa adalah rasa khusyuk di dalam jiwa kita, khauf di dalam diri kita, yakni takut yang betul-betul takut, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan kita, lalu setelah diciptakannya kita tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala macam fasilitas kehidupan, yang mana duduknya kita di majelis ini, di masjid ini adalah merupakan wujud daripada fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang selalu kita lupa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Jamaah salat Jumat, maka kita harus mau tidak mau memiliki rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini ada filternya, agar kita tidak melaksanakan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita ini sekehendak kita saja, akan tetapi kita melakukan apapun di dalam hidup kita, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, berucap bertutur kata, semuanya berdasarkan syariat agama Allah. Semuanya adalah merupakan satu niat, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah, dan jika kita memiliki takwa, maka pastilah hidup kita akan berkah. Harta kita akan berkah, umur kita akan berkah. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini semuanya akan keberkahan bagi kita. Berkah semuanya. Dan itu merupakan satu hal yang harus kita dapatkan, keberkahan itu. Bagaimana kiranya jika hidup kita tidak berkah, harta kita tidak berkah, usia kita tidak berkah, anak-anak kita tidak berkah, pastilah kita akan
terjatuh, kembali lagi kita pada proses tadi, akan terjatuh ke lembah kehinaan, ke lembah kesengsaraan dunia akhirat. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bertakwa di antara seluruh jenis manusia dari dunia, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai akhir kiamat. Rasulullah SAW dikisahkan di suatu hari ada seseorang yang datang menutup pintu, assalamualaikum waalaikumsalam, keluarlah Siti Aisyah. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai istri Rasulullah, aku meminta sedekah pakaian yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian melapor kepada baginda Nabi. Baginda Nabi mengatakan, wahai istriku Aisyah, ambillah pakaianku itu dan berikan kepadanya. Lalu diberikanlah pakaian Rasulullah kepada orang yang meminta tersebut. Orang yang meminta tersebut kemudian dengan senang hati, dengan riang gembira, membawa pakaian yang sudah diberikan sebagai hadiah dari Rasulullah, dibawanya ke pasar. Lalu dengan nada yang tinggi berteriak, wahai manusia, siapa yang mau membeli baju Rasulullah ini? Aku sekarang sedang membawa baju Rasulullah yang sudah diberikan kepadaku, aku akan menjual. Maka manusia pun berebut. Akan tetapi ada satu orang laki-laki yang kaya raya, akan tetapi buta tak dapat melihat. Dia kaya, punya banyak harta dan punya banyak budak pembantu. Kemudian laki-laki tersebut berapapun harganya akan aku bayar. Kemudian perintahkanlah kepada pembantunya tersebut, khadimnya tersebut, budaknya tersebut untuk mengambil baju tersebut. Pokoknya berapa saja akan aku bayar. Kemudian didapatkanlah baju tersebut, lalu dipakainya dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan haknya Rasulullah ya Allah, dan dengan keberkahan bajunya beliau ini, aku minta ya Allah, kembalikanlah pandangan matanya. Lalu seketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan orang buta tersebut sehingga dia sudah tidak lagi buta. Dia sudah bisa melihat. Dengan senang gembira dia lalu membebaskan budaknya yang tadi. Kemudian dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku akan mengembalikan baju ini ya Rasulullah. Aku dapatkan baju ini dari orang tersebut dengan harga yang sangat mahal, dengan hitungan dinar bukan dirham. Sudah miliaran harga yang diberikan, yang dikeluarkannya. Lalu aku berdoa agar Allah membebaskan aku dari kebutaan ini dan Allah kabulkan. Maka aku kembalikan saat ini baju ini kepada ya Rasulullah. Rasulullah SAW tertawa, tersenyum bahagia sampai terlihat di gerahamnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah istriku, inilah untuk keberkahan. Bajuku ini bisa membuat seorang yang miskin menjadi kaya raya, lalu bisa membuat juga sekaligus orang yang buta menjadi bisa melihat kembali, dan baju ini kembali lagi kepada kita. Di dalam kisah yang lain juga Rasulullah SAW suatu ketika keluar dari rumah membawa uang sebesar 8 dirham. Uang itu tidak banyak, 8 dirham. Pergi ke pasar dengan maksud juga untuk membeli baju yang sekedarnya saja, tidak bagus-bagus. Lalu ketika di tengah jalan ketemu dengan seorang wanita yang masih muda. Wanita tersebut menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Aku kehilangan uang ya Rasulullah. Lalu diberikanlah oleh Rasulullah uang dari yang 8 dirham tadi, diberikan 2 dirham, tinggal sisa 6 dirham. Kemudian datang ke pasar, sampai di pasar beliau langsung mencari baju yang hendak dipakai dengan harga 4 dirham. Dengan baju 4 dirham tersebut Rasulullah merasa senang, bahagia, tersisa lagi uang 2 dirham. Akan tetapi ketika hendak pulang, beliau diminta oleh seorang pengemis, oleh seorang laki-laki yang sudah tua, yang sedang tidak memakai baju. Ya Rasulullah, berikan aku baju ya Rasulullah. Kemudian diberikan oleh Rasulullah baju yang baru saja diberi 4 dirham tadi. Kemudian orang itu tersenyum, lalu Rasulullah SAW kembali lagi ke pasar, membeli lagi baju yang lain dengan harga yang lebih murah.
yakni harga 2 dirham uang tersisa tadi, dan tentu saja yang harganya 2 dirham tersebut kualitasnya lebih rendah daripada yang harga 4 dirham. Dengan baju tersebut Rasulullah SAW pulang, lalu sampai di tengah jalan ketemu lagi dengan wanita yang pertama tadi dalam keadaan menangis lebih kencang. Kenapa engkau masih tetap menangis wahai fulan? Ya Rasulullah, aku takut kembali, ini hari sudah sore ya Rasulullah. Sedangkan aku tadi keluar rumah hanya izin kepada majikanku hanya sampai siang saja. Aku takut ya Rasulullah pasti aku akan bunuh. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum sambil mengatakan, kalau begitu aku akan mengantar kamu. Kemudian sesampai di tempat majikannya, Rasulullah SAW menutup pintu. Assalamualaikum, salam pertama tidak dijawab. Assalamualaikum, salam kedua belum dijawab. Assalamualaikum, salam yang ketiga baru dijawab. Wahai fulan, kenapa engkau aku ucapkan salam 3 kali baru dijawab? Kemudian ahli rumah mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah tahu dari awal bahwa yang bertamu adalah engkau, Rasul, seorang manusia yang suci, yang mulia, makhluk paling mulia. Maka kami ingin mendengarkan lebih banyak salam darimu ya Rasul. Maka salam yang ketiga baru kami jawab. Lalu Rasulullah SAW langsung mengatakan, ini ada budakku yang ketakutan, aku mengantarkannya. Apabila dia bersalah, jangan engkau menghukumnya, biarkan saja aku yang mendapatkan hukuman tersebut, kata Nabi. Lalu majikan tersebut berkata, ya Rasulullah, kedatangan engkau di sini merupakan satu anugerah yang tidak ada nilainya, yang tidak ternilai ya Rasulullah. Maka dengan ini aku bebaskan budakku ini, aku bebaskan dia ya Rasulullah. Begitu ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum dan kembali. Rasulullah kembali berkata kepada Siti Aisyah, dengan uang 8 dirham berkahnya dia bisa membeli baju, dia bisa membebaskan budak, membebaskan seorang yang sedang tidak memakai baju mendapatkan pakaian, dan bisa melunasi hutang orang yang sedang kesulitan. Jamaah rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Jikalau penduduk bumi tersebut mereka beriman, yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka semua bertakwa kepada Allah, maka pasti aku akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit, tercurah rahmat Allah dan keberkahannya, sehingga kehidupan di dunia ini akan damai, aman, damai, tentram, sejahtera. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, maka karena itu selalu kita disyariatkan untuk mengucap dan menjawab salam, yang mana di dalam inti salam tersebut kita meminta keselamatan, assalamualaikum, kita meminta rahmat warahmatullah, dan kita memintakan berkah wa barakatuh, kita memintakan berkah. Dan kita ketika menerima salam, pastilah akan kita jawab dengan kalimat salam yang sama. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dan takwa, salah satu wujud dari takwa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kita bersatu padu. Kita walaupun berbeda pemahaman, apalagi di zaman ini adalah zaman yang sangat dinamis, dan bisa jadi di antara kita satu sama lain tidak sama dalam segi pilihan politiknya, tidak sama dari segi sosial, dan tidak sama dalam segala hal. Akan tetapi itu adalah kodratnya Allah, itu adalah ketetapannya Allah yang sudah sunatullah dan tidak bisa kita bantah. Akan tetapi yang wajib kita perjuangkan adalah mempersatukan pemikiran kita, bagaimana caranya agar tidak terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai kaum manusia, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, waqtasimu bihablillah, berpeganglah teguh kepada tali Allah, yakni agamanya Allah, wa la tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian sebab perbedaan tadi saling bermusuhan, bahkan saling bertikai. Karena sesungguhnya ukhuwah, persaudaraan, persatuan sesama muslim, dan persatuan ukhuwah di dalam negeri kita ini, itu merupakan satu perjuangan yang harus mau tidak mau harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan saya dan kita semua selalu mencurahkan rahmat Allah dan keberkahan. Mudah-mudahan
kita berkumpul di dunia ini juga kita akan berkumpul kembali di surga Allah bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya Allahumma taqabbal min dzalika wa ma ta'akhkhar. Itu yang Allahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuruka nasran 'azizan wa yarzuquka warham. Wa anta khairur rahimin.